Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati dan kepada sahabat-sahabat dai yang saya cintai. Pembahasan kali ini adalah kita semua pasti akan mati dan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Saudaraku sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya soal waktu kematian itu nanti akan datang kepada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku itu ialah diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat-sahabat yang mentakziahi kita. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara dan kita tidak bisa bergerak. Dan dimandikan. Bayangkan yang dimandikan itu ialah diri kita. Air mengujur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tetapi sekarang kita harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan jasad kita adalah anak-anak kita. Saudaraku sekalian, sementara itu kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah, kemudian kita dikafani, disolati, Allahu Akbar, kemudian kita digotong lalu dibawa ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, ketika yang dibawa itu adalah mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata, asri'ni ila baiti, ya Allah, percepatkanlah aku ya Allah, percepatkanlah aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Karena dia sudah melihat surganya Allah, dia sudah melihat surga karena kesolehannya selama di dunia. Masya Allah, subhanallah. Tetapi sebaliknya, ketika yang dibawa itu adalah mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, mayit itu akan berkata, aina tazhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tetapi tiada siapapun yang bisa mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-teman dan sahabat-sahabatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa, lalu dibawa ke kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Quran surah Al-Jum'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebagai kesimpulan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik kita mau lari ke Sabang sampai Merauke, baik kita mau berada di dalam benteng yang kokoh, tetapi kita tetap akan merasakan kematian. Maka bertaubatlah sebelum terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita.
Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bertaubatlah sebelum terlambat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.